semuanya, di video ini kita bakal ngobrolin hal yang lagi hangat dari kebebasan akademik dan etika di kampus. Kasus terbaru hadir dari Universitas Airlangga di mana BEM Visipnya sempat dibekukan karena memberikan kritik kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui karangan bunga satir. Ini bukan sekedar soal bunga, tapi tentang suara mahasiswa. Apakah masih bebas atau mulai dibungkam? Kampus itu seharusnya jadi ruang yang aman untuk berpikir kritis dan berpendapat. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi Pasal 8, disebutkan bahwa Sivitas Akademika berhak mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab, bebas dan bermartabat sesuai dengan kerangka kebebasan akademik. Dan jangan lupa ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 dan 25 yang jamin hak kita buat ngomong dan berekspresi. Bahkan secara global, Konvensi UNESCO tahun 1997 tentang status pengajar pendidikan tinggi juga tekankan bahwa kebebasan akademik itu adalah hak dasar. Tapi kampus juga punya kode etik. Di UNER misalnya, cara berpendapat itu tetap harus sesuai dengan norma akademik. Tapi sebenarnya kritik seperti itu diperbolehkan atau enggak sih? Pada pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jadi penyampaian kritik sah secara hukum asal tidak mengandung unsur kebencian, fitnah, atau hoaks. Pelanggaran hanya terjadi jika melanggar ketentuan seperti pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau pasal 310 sampai 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencemaran nama baik. Jadi, beginilah kronologinya. BEM Visip UNER memasang sebuah bunga sebagai tanda kritik kepada Presiden dan Wapres yang telah terpilih. Menurut pihak dekanat, ini adalah sebuah bahasa yang tidak sesuai dengan kultur akademik yang ada di Indonesia. Akibatnya, kepengurusan BEM sementara dibekukan. Setelah muncul tekanan publik dan dialog, pembekuan dicabut dengan catatan menggunakan bahasa yang lebih akademik. Nah, ini yang jadi perdebatan. Apakah pembekuan itu merupakan sebuah pembinaan atau bahkan merupakan sebuah pembungkaman? Mari kita tanya langsung ke dosen Visip UNER. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya mau meminta pendapat Ibu terkait masalah yang sedang terjadi sekarang. Bagaimana pendapat Ibu? Oke, baik, saya jawab ya. Jadi pembatasan seperti ini juga bisa berbahaya kalau kampus takut dikritik. Bagaimana ilmu bisa berkembang? Kebebasan akademik ini juga merupakan cuma soal riset, tapi juga bagaimana kalau kita menyuarakannya melalui ilmiah, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas pendapatnya. Jika ruang kritik dibatasi, bukan tidak mungkin juga kampus berubah jadi alat kekuasaan dan bukan tempat berpikir keras. Sejak kasus ini, banyak mahasiswa mulai takut bersuara. Diskusi jadi kaku dan kreativitas terhambat. Padahal pendidikan tinggi butuh kritik agar tidak jalan di tempat. Kalau ini dibiarkan, bisa-bisa kampus kehilangan semangat demokrasinya sendiri. Solusinya itu bukan pembungkaman, tetapi dialog, di mana harusnya mahasiswa dan kampus itu duduk bareng. Misalnya nih, membentuk forum diskusi terbuka. Selanjutnya, sosialisasi etika akademik. Dan yang terakhir itu membuka ruang berekspresi yang jelas batasannya. Tuh, kritik itu bagus banget, tapi kita harus menggunakan bahasa yang tepat, santun, tetapi juga tajam. Dalam konteks hukum, selama kritik tidak melanggar hukum pidana seperti pencemaran nama baik, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
Pasal 310 sampai 311 atau ujaran kebencian, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28, maka itu adalah bagian dari hak konstitusional yang sah. Kami sebagai mahasiswa akan terus bersuara. Kami juga belajar bagaimana cara memberikan pendapat secara bijak dan berbasis kajian. Yang kami butuhkan dari kampus adalah ruang yang aman, bukan ancaman sanksi. Pihak kampus seharusnya jadi tempat fasilitator, bukan sebagai pemadam semangat. Kalau semua pihak mau terbuka dan dialogis, pasti kampus bakal jadi tempat untuk lahirnya ide keren dan ide yang hebat, bukan sebagai tempat untuk ketakutan. Intinya, kebebasan akademik dan etika harus jalan beriringan. Kritik bukan musuh, tapi bahan bakar perubahan. Jadi, ayo kita jaga kampus agar menjadi tempat yang aman untuk belajar, tumbuh, dan berdebat. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.